Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, jadi tidak akan 100% ceritanya akan sama persis dengan keadaan kalian semua. Tapi kalau kalian paham dengan pembacaan ini ya mungkin ini resonate dengan kalian. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku kali ini ya. Dan tema kali ini aku akan membacakan tentang bagaimana kondisi perasaan cinta dia, percintaan dia ya. Boleh kalian fokuskan siapa dianya, orang itu, entah itu mantan, pasangan, gebetan, ataupun orang yang telah mengghosting kalian. Boleh kalian fokuskan wajahnya dan sebutkan namanya di dalam hati ya. Bagaimana keadaan perasaan dari percintaan dia, kondisi percintaan dia ya. Bagaimana kondisi percintaan dia. Sorry kenapa gue masukin ya. Oke. Ya, aku lihat 3 ini tadi kartunya ya. Ada Three of Swords ya. Kemudian Five of Pentacles, Justice, kemudian Seven of Cups, kemudian Eight of Wands, Nine of Wands. Oke, sorry ada yang jatuh. Ya, King of Wands, Three of Wands, okay, the Hermit and Temperance. Okay, Ace of Cups. Oke, kondisi percintaan dia, aku rasa di sini dia ya sedang kecewa dengan pasangannya. Dia mungkin patah hati, sedih ya, atau sedang berselisih dengan pasangannya. Intinya adanya kurang komunikasi di antara dia dengan pasangan ya, sehingga mereka ya miskom lah ya, miscommunication. Ya mungkin mereka terlalu sibuk kayak gitu ya, dan sehingganya tidak ada jalinan komunikasi yang baik di antara dia dan pasangan. Dan bisa juga mereka ini sering apa ya, bersalah paham kayak gitu, sehingganya sering cekcok, sering berselisih ya. Mungkin juga, bukan mungkin, tapi bisa jadi di hubungan mereka ini di salah satu di antara mereka ada yang mendatangkan pihak ketiga ya, pihak ketiga. Jadi adanya salah satu dari mereka yang mengalami suatu pengkhianatan dari pasangannya karena pasangannya mendatangkan orang ketiga kayak gitu. Intinya hubungan mereka lagi tidak baik ya, tidak baik. Banyak sekali pertengkaran, perselisihan di antara mereka seperti itu. Dan bisa saja ini kalau terus-terusan terjadi, tidak ada komunikasi yang baik, kemudian pasangannya mendatangkan orang baru ya, orang ketiga di sini, ada kemungkinan mereka akan berpisah, bercerai seperti itu ya, bercerai. Intinya ini hubungan tuh penuh dengan kekecewaan ya, penuh dengan rasa sakit, penuh dengan ketidakpuasan dengan lawan jenisnya, dengan pasangannya. Jadi hubungannya itu berantakan ya, banyak kesedihan, air mata ya, ya perselisihan, pertengkaran kayak gitu ya, karena tidak adanya suatu komunikasi ataupun saling perhatian dengan pasangannya kayak gitu. Ya, kalau misalkan di sini dia sudah berpasangan ya, aku rasa di sini ya tadi adanya apa namanya, perasaan diabaikan oleh pasangan, adanya suatu apa ya, seperti dia itu
diinginkan oleh pasangannya kayak gitu. Jadi mereka itu menjalin hubungan tapi dia itu bukanlah passion dari pasangannya gitu. Jadi dia itu dicampakkan, diabaikan oleh pasangan dan dia itu seperti orang yang tidak diinginkan oleh pasangannya. Kayak gitu sih. Jadi sehingganya dia merasa kayak sendirian gitu. Terus merasa hancur ya. Mungkin bisa jadi mereka ini akan berpisah ya, intinya ya atau bercerai. Ya karena ini tidak ada apa ya? Aku rasa tidak ada cinta dari si pasangannya kayak gitu. Ya, tidak ada rasa cinta dari pasangannya atau mungkin dia yang tidak cinta pada pasangan atau mungkin pasangannya tidak cinta dengan dia. Bahkan teman-teman dia pun berpikir bahwa hubungan ini nih nggak sehat, hubungan ini toksik, udah deh gitu. Lebih baik kalian berpisah saja kayak gitu. Bahkan temannya sampai berpikir seperti itu loh. Kalau hubungan ini nih nggak bener gitu, ya nggak bisa dia dipertahanin daripada kamu terus-terusan tersakiti. Lebih baik akhiri saja. Dan ini juga sebenarnya hubungan percintaan mereka ini aku rasa lebih ke karenanya karena belum adanya kestabilan secara finansial, belum ya jadi dipengaruhi oleh belum adanya kestabilan secara finansial ya, mungkin dianya sibuk bekerja dan yang pasangannya entah sibuk cari kenyamanan yang lain dan memang pasangannya nggak passionnya di dia kayak gitu ya, dia tidak mencintai pasangannya seperti itu ya. Jadi sampai-sampai pasangan itu merasa bahwa ini bukan, hubungan yang, sehat, kayak gitu. Kalau misalkan dia masih sendiri di sini ya, dia belum ada komitmen di sini, mungkin dia ini suka sama seseorang, tapi dia merasa bahwa dia itu ditolak ya. Mungkin dia ingin menyatakan cinta, tapi dia ini sudah mendapatkan suatu penolakan dari orang yang dia suka, kayak gitu. Kalau dia belum punya pasangan, tapi kalau dia sudah punya pasangan ya dia di sini diabaikan oleh pasangannya, dia tidak dicintai oleh pasangannya ya, malah pasangannya menghadirkan orang ketiga seperti itu. Ya dia dikhianati, dia merasa sendirian ya. Bisa jadi hubungan mereka ya berakhir berantakan seperti itu. Oke, dan aku di sini ya melihat bahwa gini, sebenarnya justice ini adalah suatu hukuman ya, ya hukuman. Jadi kalau misalkan dia di sini itu jujur pada pasangannya dan pasangannya juga menerima kejujuran dan itu mungkin hubungan mereka bisa ke pernikahan. Tapi aku lihat di sini hubungan mereka itu tidak ada kejujuran. Pasangan dia menghadirkan orang baru ya, pengkhianatan, mereka juga mengabaikan pasangan dia kayak gitu. Dia hanya berfokus pada karir ya, pada ya intinya eh adanya pengkhianatan. Jadi aku rasa orang yang berkhianat di sini akan ketahuan oleh pasangannya gitu ya. Jadi mungkin dia akan mengetahui pasangannya bahwa pasangannya itu telah mengkhianati dia. Ya, telah mengkhianati dia dan hubungan ini ya mungkin tidak akan terselamatkan. Hubungan ini ya mungkin akan berakhir, akan banyak apa namanya? Cekcok ya. Makanya tadi aku bilang di situ penuh dengan cekcok hubungan ini tuh. Karena di satu sisi pasangannya itu tidak jujur kayak gitu. Ya, ya mungkin ini juga sebuah karma yang harus mereka dapatkan kayak gitu. Dan orang yang berkhianat pun di sini akan mendapatkan karmanya kayak gitu ya. Oke, aku tidak akan mengungkit-ungkit keluar ya, kenapa tiba aku ngomong kayak gitu, karena otak aku berkata, aku harus bilang nih, bahwa orang ini nih kayaknya mendapatkan karma karena telah menyakiti kamu, kayak gitu deh. Pikiran aku tiba-tiba terbisikkan seperti itu. Oke, aku tidak akan menjuru-juru ke sana. Intinya, hubungan mereka di sini akan mendapatkan karmanya. Jadi orang yang telah mengkhianati dia akan ketahuan dan mungkin hubungan ini akan berakhir dan orang yang di sini memberikan hatinya kepada pasangannya dengan ikhlas dan jujur ya,
cinta yang pure gitu, benar-benar cinta serius gitu ya, ya dia juga akan mendapatkan karma baik, dia akan mendapatkan keharmonisan dalam percintaannya gitu. Tapi orang yang mengkhianati dia, ya itu tadi, dia akan mendapatkan karma buruknya ya, dia akan ketahuan dan mungkin mereka akan berpisah. Oke, Seven of Cups ya. Kalau misalkan dia di sini masih lajang ya, aku rasa dia di sini mungkin akan memulai awalan baru dengan seseorang gitu ya. eh atau mungkin dia memiliki banyak pilihan ya. Ada banyak pilihan yang ada di hadapannya yang mungkin bisa membuat dia menjatuhkan pada satu pilihan. Intinya dia banyak pilihan lah ya kalau dia masih lajang. Tapi kalau dia di sini udah punya pasangan, ya oke, I think ya hubungan mereka ini sebenarnya lagi nggak baik-baik aja. Ya, jadi aku rasa mungkin akan ada eh, mantan mantan dia akan datang kembali ke dia, atau mungkin dia di sini masih mengingat-ingat mantan dia kayak gitu, karena hubungan dia juga lagi goyah kan dengan pasangannya, atau ya intinya tidak stabil dengan pasangannya. Mungkin dia ini sekarang itu masih mengingat-ingat, masih memfantasikan mantan dia ya. Jadi apa yang dia inginkan dari sebuah rasa cinta, dia fantasikan dari si mantan kayak gitu. Jadi sebenarnya dia belum bisa melupakan mantannya dan dia fantasikan itu di pikiran dia gitu. Jadi dia otomatis bayang-bayang mantan itu selalu ada di pikiran dia. Ya nggak bisa hilang kayak gitu. Dan didukung pula hubungan dia tidak stabil dengan pasangannya. Jadi oke, kalau kamu di sini mantannya berbahagialah ya. Karena ternyata kamu di sini masih selalu membayang-bayangi pikiran dan hidupnya kayak gitu. Ya, intinya seperti itu ya. Kalau aku rasa sih ya kalau dia sudah berpasangan, hubungan dia memang lagi nggak baik dan memang selalu ada bayang-bayang mantan dan mungkin mantan dia akan hadir ke kehidupan dia, atau mungkin ya ada rekonsiliasi dia dengan mantannya. Mungkin setelah dia berpisah dengan pasangannya, dia mungkin bisa balikan dengan mantannya seperti itu, karena di sini dia masih selalu mengingat-ingat, mengimajinasikan ya apa yang dia inginkan dari suatu hubungan itu di mantannya kayak gitu deh. Ya intinya dia masih selalu terngiang-ngiang dengan mantannya. Jadi kalau misalkan dia masih mau memiliki hubungan dengan pasangannya sekarang, ya sebaiknya dia perbaiki hubungan dia gitu. Mereka harus saling menghargai, ya mengharmoniskan perasaan mereka, hubungan mereka gitu. Tapi kalau mereka terus mengabaikan ini, ya mungkin ini akan menjadi kehancuran dalam hubungan mereka ya. Ya, ya nggak tahu deh, dia ini hubungan yang tidak ada sehat-sehatnya ya, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan pengkhianatan. Ya, ini energinya memang benar-benar sangat kuat ya, bahwa memang gak ada komunikasi yang baik antara dia dengan pasangan ya. Jadi aku lihat memang, aduh, eh hubungan mereka itu stuck ya, hubungan dia itu penuh dengan kecemburuan, entah dia cemburu pada pasangannya. Ya, karena di sini aku lihat kan dia yang diabaikan oleh pasangannya yang mendatangkan orang baru. Jadi hubungan ini tuh benar-benar gak ada komunikasi yang sehat ya, miskom, dan ya hubungannya gak sehat deh gitu. Kurangnya komunikasi yang baik antara dia dan pasangannya juga cemburuan ya. Kalau memang dia cinta sama pasangannya, seharusnya dia uh, jangan cemburu kayak gitu dong, harusnya diomongkan dengan baik-baik. Tapi sayangnya komunikasi dia dengan pasangan dari awal itu sudah buruk, tidak ada pengolahan dalam berkomunikasi dengan pasangan. Oke, sebenarnya nih ya, orang yang kalian fokuskan itu udah sadar loh, sebenarnya hubungan ini tuh nggak sehat dan
dia ingin memperbaiki hubungan ini tuh, terutama dalam komunikasi ya. Dia ingin memperbaiki komunikasi dengan pasangannya ya. Bahkan dia sudah punya rencana untuk melamar mungkin ya. Intinya apa? Melangkah ke jenjang yang lebih serius dengan pasangannya agar bisa apa ya? Me, me, me- menyukseskan hubungan inilah intinya ya. Dia ingin sukses dalam hubungan ini, hubungan yang terakhir ini, dia ingin dengan orang ini kayak gitu. Ya, jadi aku lihat orang ini memang siap dan sudah memiliki rencana untuk melamar ya, melamar atau menseriusi hubungan ini dengan pasangannya. Intinya tapi dia di sini ingin memperbaiki komunikasi ya, dan ya itu dia sebenarnya udah sadar gitu bahwa dia kurang komunikasi dengan pasangannya. Tapi aku rasa di sini hubungan mereka ini tidak bukanlah hubungan yang terbaik ya. Kenapa? Karena di sini hubungan mereka itu dipenuhi dengan manipulatif ya. Manipulatif dan mencoba untuk mengendalikan satu sama lain. Entah pasangannya yang ingin mengendalikan kehidupan si dia ataupun dia yang ingin mengendalikan kehidupan pasangannya. Sehingga di sini nih hubungan mereka itu tumpang tindih kayak gitu loh. Ingin ada yang lebih berkuasa di dalam hubungan ini sehingganya ini tuh bukan sehingganya ya, tapi memang ini itu difaktori oleh suatu kesombongan dalam diri pasangan ya. Yaitu tadi orang yang ingin mendominasi ataupun orang yang manipulatif inilah yang orang yang terlalu sombong sehingga memiliki sifat manipulatif dan uh, ingin mendominasi hubungan kayak gitu ya. Tapi aku rasa di sini lebih kuat energinya manipulatifnya di pasangannya deh, karena pasangannya yang menghadirkan orang lain kayak gitu. Tapi ya bisa vice versa sih ya, bisa vice versa. Intinya hubungan mereka ini nggak seimbang deh, penuh dengan pengkhianatan, manipulatif dan mendominasi. Aduh kacau ya. Aku bilang kan di sini tadi dia sudah berencana ya untuk apa namanya tuh uh, menseriusi hubungan ini ya, hubungan dia dengan pasangannya. Jadi uh, sarannya sih ya untuk dia tuh lebih memfokuskan pada komunikasi dia dengan pasangannya sih, sekecil apapun itu. Kalau dia ingin mempertahankan hubungan ini dan mau melangsungkan sebuah pernikahan ya, ataupun ya menseriusi hubungan ini kayak gitu ke jenjang yang lebih serius ya. Jadi komunikasi dan jangan ada perselisihan atau pertengkaran di antara mereka. Tapi ya gimana ya, ini pasangannya manipulatif banget dan mungkin menghadirkan orang lain, orang ketiga. Tapi ya nggak tahu sih ya. Ini keputusan ada pada mereka ya. Aku cuman menceritakan aja ya. Jadi kalian jangan berpikir yang aneh-aneh pada mereka gitu ya. Intinya memang orang yang kalian fokuskan ini memang ingin serius pada orang ini, pada pasangannya ini. Ya, memang bukan, memang perjalanan percintaan dia ini juga apa ya, miris kayak gitu ya. Mungkin ini dulu, kalau misalkan kalian mantannya, mungkin dulu kalian pernah diperlakukan seperti ini oleh dia ya. Jadi dia mendapatkan karmanya deh, mendapatkan situasi hal yang sama gitu ya. Dia diperlakukan seperti ini juga oleh pasangannya gitu. Dia pengen serius tapi ternyata dia dimainkan oleh pasangannya. The Hermit itu ya. Ya. Oke, dan di sini aku melihat bahwa kan orang ini masih suka mikirin kamu ya ternyata. Jadi aku lihat mungkin di sini kamu pun masih melajang di sini ya. Mungkin kamu mantannya ya di sini. Jadi kamu masih melajang padahal dia di sini sudah memiliki pasangan ya, dan kamu di sini masih memiliki perasaan juga dengan orang ini. Sebaiknya untuk kamu ya jangan menunggu orang ini
ya sembuhkanlah luka hatimu ya dari orang ini, carilah pasangan hidupmu kayak gitu. Karena ya jangan mengharapkan orang ini lagi kayak gitu ya. Dia orang yang toksik kayak gitu. Oh, ini ada dua ternyata. Dan udah deh kayak gitu. Cintai dirimu. Orang ini pun sebenarnya juga terbelenggu dengan koneksimu kayak gitu ya, terbelenggu. Tapi bukan berarti aku menyalah kamu, no. Tapi memang hubungan ini tuh sudah berakhir ya, sudah berakhir dan eh gimana ya? Lebih baik cintai dirimu deh kayak gitu ya. Sudah jangan berharap lagi pada orang ini. Mau kayak mana juga kehidupan percintaannya ya terus akan mendapatkan karma sesuai dengan apa yang pernah dia lakukan padamu. Itu sih. Tadinya aku nggak mau menjuru-juru ke kamu deh, tapi kartunya dua kali ya. Nggak ding kartunya satu ini yang menjuru ke kamu. Dan yang ini tadi tiba-tiba ada tep gitu aku kepikiran kok ini harus menjuru ke kamu bahasannya, tapi ternyata di Hermit keluar dan ini terbalik, jadi aku rasa ini kamu ya. Kalau misalkan kamu sudah ingin lepas sudah punya pasangan juga gitu ya, oh berarti mungkin eh dia ini merasa kesepian ya, punya pasangan tapi merasa kesepian, dia diabaikan oleh pasangannya. Kalau misalkan kamu udah memiliki pasangan lain dan kamu sudah bodo amat sama orang ini kayak gitu ya, dia merasa kesepian. Kalau misalkan kamu di sini masih single ya, belum memiliki pasangan dan kamu masih mengharapkan orang ini, justru kamulah yang merasa kesepian ya. Energi kesepian dalam tarot The Hermit ini sangat kuat, sangat kental. Oke, aku lihat di sini ya. Kan aku bilang tadi dia udah sadar ya bahwa sebenarnya komunikasi mereka tidak baik dan pengkhianatan dia dari pasangannya akan terungkap ya, walaupun dia sini dia punya rencana untuk serius dengan pasangan yang sekarang. Tapi Temperance di sini keluar ya, kalau misalkan di sini eh aku rasa ya kalian adalah belahan jiwanya ya. Ada kemungkinan sesulit apapun hubungan kamu dengan dia ya, kamu dengan dia. Jadi ini beda cerita lagi ya. Ini ternyata menjuru ke kamu kartunya. Kalau kamu adalah belahan jiwanya, ya mungkin akan sesulit apapun halang rintangan kalian, ya kalian akan tetap bersama. Ya, intinya kalau memang kalian ditakdirkan untuk bersama, sesulit apapun halangan rintangan itu, dia akan balik lagi ke kamu. Kayak gitu ya. Walaupun sekarang dia sudah memiliki pasangan dan punya rencana untuk menikah ataupun tunangan, Temperance di sini ini mendukungmu ya. Kalau kalian ditakdirkan, tapi ya kalau kalian ditakdirkan dan kalau kalian memang mau mengusahakannya, mau mengharmoniskan hubungan antara kamu dengan dia. Tapi Temperance ini kalau ternyata dialah yang merubah situasi dia dengan pasangannya sekarang menjadi lebih harmonis, ya mungkin Temperance ini akan berbalik untuk dia dan pasangannya. Kayak gitu. Ya mungkin mereka benar-benar akan menikah. Kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan kamu mau action, kamu mau mencoba untuk memperbaiki hubungan kamu dengan dia, ya ada kemungkinan ya kamu dan dialah yang akan menikah gitu ya. Oke, kita tidak tahu takdir ya. Kita tidak tahu takdir. Kita hanya bisa mencoba mengusahakannya kayak gitu ya. Makanya aku bilang itu tadi, kalau memang kalian takdir ya, mau seberat apapun ujian yang kalian alami ya, kalian akan tetap bersama karena di sini ada Temperance ya. Oke, kalau kalian mau mencobanya silahkan ya untuk memperjuangkan dia lagi. Seperti itu sih kartunya. Ya, aku ngerasa di sini dia memang dalam percintaannya itu ya memang sedang dimanfaatkan ya, dimanfaatkan oleh pasangannya, karena di sini dilihat oleh pasangannya bahwa dia itu kalau secara materi atau pekerjaan ya mungkin dia oke lah gitu, walaupun materi dia ya sedang mengumpulkan gitu ya, mengumpulkan uang, tapi aku lihat pasangan dia sekarang tuh dia tahu kalau dia
apa namanya, memiliki prospek yang cukup bagus kayak gitu. Makanya di sini pasangannya itu mau sama dia. Makanya kan aku bilang tadi sebenarnya pasangannya itu nggak cinta sama dia kayak gitu. Tapi ternyata mereka bisa berhubungan ya karena pasangannya tahu bahwa dia ini secara jabatan dan keuangan itu punya prospek bagus kayak gitu sih. Aku melihatnya. Jadi ini dia sebenarnya dimanfaatkan oleh pasangannya. Oke, jadi aku rasa ya 4 kartu ini keluar ini untuk kamu ya. Jadi sebaiknya ya udahlah lepaskan aja. Orang ini tuh toksik ya. Orang ini bahaya. Orang ini ya sudah menyakiti kamu. Aku rasa karena di sini ada Ace of Cup. Aku lihat memang sudah berakhir antara kamu dengan dia. Ya sebaiknya kamu jaga dirimu. Kamu buat hubungan baru dengan seseorang ya. Kamu rangkul rasa sakit itu ya. Apa ya? Kamu akui bahwa kamu merasa sakit atas perlakuan dia, boleh kok. Karena di sini memang rencana dia itu ingin menikah kan. Dan walaupun situasinya seperti ini, kita tidak tahu ke depannya akan seperti apa gitu ya. Kita tidak tahu takdir itu seperti apa ke depannya. Jadi sebaiknya untuk sekarang jangan sakiti hatimu lagi untuk menunggu orang ini. Ya, kalau memang dia takdirmu, dia pasti akan datang untukmu. Ya, karena di sini ada temperance ya. Tapi kalau dia memang ingin mengusahakan dengan pasangannya sekarang, ya mungkin akan terjadi dia akan menikah dengan pasangannya sekarang kayak gitu ya. Jadi kita tidak tahu takdirnya seperti apa ceritanya. Temperance ya. Tenang aja gitu. Dan di sini ada Ace of Cup loh ya. eh Ya memang hubungan ini sudah berakhir dan lebih baik kamu memang harus menyadarkan dirimu ya, sembuhkan hatimu, jangan sampai ini menjadi apa namanya bendungan untukmu tidak bisa menerima hubungan lagi dengan seseorang yang baru. Jadi lebih baik rangkul rasa sakit di hatimu, kamu harus menerima, ya saya memang terluka, saya merasa trauma dengan cinta ini bersama dia gitu. Kamu akui saja, tapi bukan berarti kamu menutup diri untuk orang lain, kayak gitu ya. Jadi intinya kisah percintaan dia seperti ini. Kita tidak bisa melakukan apapun, kayak gitu ya. eh Kartu ini memang ini justru malah untuk kamu ya. I don't know ya, mungkin ini energinya ketarik ya, energi kamu ketarik di pembacaan ini. Jadi seperti itu energi dia dan inilah energi kamu. Ya, kamu harus bisa menerima dirimu, sudah lupakan dia, ya. Terima saja apa yang sudah terjadi. Oke, gitu aja untuk zodiak yang terpaut dalam pembacaan ini. Mungkin ini dia ya energinya. Zodiaknya ada Libra, Aquarius, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Jadi kedua belas zodiak ada semua di zodiak dia dan ini mungkin kamu ya. Oh ya, di dia itu energi yang paling kuat itu ada Libra. Dan ini energi kamu ya, di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Lalu energi yang paling kuat di sini ada Sagittarius. Oke, Sagittarius. Sudah lepaskan saja dia. Ya, kalau aku itu saranku jangan sampai kamu tersakiti lagi. Mau nanti seperti apa kisah cinta dia, udah jangan diharapkan gitu ya. Kalau memang dia takdirmu, dia pasti akan datang. Karena di sini ada temperance ya. Mungkin temperance ini akan bekerja untukmu ya. Tenang aja, udah. Kalau memang kamu tidak kuat, ya udah berdoalah kepada Sang Maha Pencipta karena ingat Tuhanlah yang mampu membolak-balikkan situasi, keadaan, dan perasaan seseorang. Ya, itu aja cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.